Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel AA Guru Tigarut. Bentar gatal. Selamat datang warga cerdas dan waras. Yang tidak cerdas dan tidak waras tidak selamat datang. Silahkan mau di skip saja untuk yang tidak waras dan tidak cerdas, atau tinggalkan komen hate speech ya, nggak masalah, nggak apa-apa, silahkan, karena komenan Anda akan menaikkan video ini. Jadi mau cerdas dikit dong ya, kalau Anda itu nggak suka sama video saya jangan diklik begitu. Ini nggak suka malah diklik, atau ya makin banyak yang nonton, gimana sih? Dasar nggak waras. Ini mah buat yang nggak waras aja ya. Untuk yang waras-waras, terima kasih banyak atas semua supportnya. Beberapa waktu yang lalu malah ada yang dari Amerika itu, beberapa ya, ada 2 orang tuh, belum saya mention. Terima kasih banyak. Ada yang memberikan gift itu, saya terima sebagai sebuah kebaikan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menonton juga sama, yang sudah meluangkan waktunya ya, kepedulian terhadap negara lewat kasus ijazah palsu ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang di luar negeri juga ternyata banyak juga ya. Kemarin ada yang dari Denver tuh, yang dari Jerman ada, Germany ya. Kemudian yang dari Malaysia tuh ada. Wah, alhamdulillah banyak yang menonton. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Sekarang kita waktunya kasihan. Saya kalau gebrak meja itu komputer saya langsung ada yang berubah ya. Soalnya kan mouse-nya itu kegeser. Jadi pas gebrak itu kayak yang tahu monitor itu ada yang berubah. Sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas Dr. Tifa. Nah, setelah saya kemarin membahas bahwa Roy Suryo menggeruduk Polda Metro, sekarang kita akan menyaksikan Dr. Tifa yang menggeruduk Polda Metro. Untuk apa? Untuk menanyakan kejelasan P21 yang mana ini kan tayang hari Ahad nih ya. Berarti sampai detik ini tidak ada yang namanya P21 itu. Pelimpahan perkara juga tidak ada. Malah ini secara verbatim ditanyakan oleh Dr. Tifa langsung ke Polda Metro. Artinya apa? Nah, banyak artinya itu ya. Nah, kalau dari Termul, ya Termul udah nggak tahu malu atau gimana. Mereka mau ngomong apa ya terserah mereka. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, kemudian ngomong A, tapi buktinya tidak ada begitu. Ya udah terserah mereka gimana. Kalau Termul mau udah susah kita menghukuminya. Apa masih waras apa kagak begitu ya, para Termul itu susah. Mereka itu tidak, kalau terbukti pernyataannya salah tidak malu begitu. Kalau kemudian mereka itu buat hoax saja, nggak malu. Si Rismon kemarin tuh ya yang menyebutkan list daftar-daftar Mas Roy itu kesalahannya apa saja begitu. Ternyata sudah ada keputusan hukumnya. Ya, Imam Nahrawinya kalau tidak salah, nama orang yang melaporkan Mas Roy Suryo sudah mencabut laporannya. Ya aneh-aneh aja begitu. Tapi mereka itu malu nggak? Nggak ada malu mereka mah. Nggak ada malu. Saya itu ya pernah nih lagi ngaji kitab online nih. Salah baca saja malunya setengah mati. Salah baca padahal langsung diralat begitu. Ini saya mohon maaf, saya salah begitu. Ya, gimana sih Termul mah? Gak ada rasa malu sama sekali. Nah, oke lah, supaya kita tidak berlama-lama dulu ya, biar nanti kita berlama-lama aja di tengah aja kalau ada komentar-komentar. Kita saksikan dulu. Jadi salah satu artinya dulu ya. Salah satu artinya itu apa? Memang Polda nggak bisa disalahkan begitu. Karena memang kemarin juga nggak ada perkataan berkas lengkap yang nggak ada, perkataan P21 juga nggak ada. Nah, dari segi itu ya Polda nggak salah. Dari segi ngomongnya itu bisa digoreng sama para Termul, di situ kesalahannya. Makanya kita mengatakan Polda ini Termul sudah. Polda mana? Polda Metro. Ya, Termul dasar. Itu kan kayak ya Irfan ya ngomongnya kayak gitu. Kita saksikan ini bersama-sama. Dr. Tifa, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara setanah air, hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Saya Dr. Tifa, salah satu dari warga negara Indonesia yang menghadapi kasus kriminalisasi yang berkaitan dengan kontroversi ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bersama dengan saya didampingi 2 dari tim
membela Dr. Tifa, Bapak Muhammad Ridwan Rahman sebelah kanan saya, Bapak Muhammad Rifai Fadirubun sebelah kiri saya. Jadi sebagaimana yang sudah saya lakukan sebanyak 25 kali sejak tanggal 25 kali. 13 November 2025, jadi kurang lebih 7 bulan, saya mendapatkan kewajiban untuk wajib lapor seminggu sekali. Artinya secara persepsional bahwa itu adalah tahanan kota, gitu ya, dan itu saya sudah laksanakan dengan sepenuh hati saya untuk mengikuti hukum di Indonesia. Saya selalu menghormati apa yang selama ini menimpa saya, walaupun kita bisa bahas itu secara luas ya, kalau kaitannya adalah dengan hak asasi manusia. Karena Betul. sejak tanggal 30 April 2025, sejak saya dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo beserta dengan 3 orang pelaporan lainnya, saya beserta dengan para penasihat hukum saya ya, Pak Ridwan dan Pak Rifai serta teman-teman yang lain itu mengkaji terus ya, kita belajar terus, kita mengkaji dan menganalisis bersama dengan pakar hukum yang lain ya, bahwa semua pasal yang dikenakan oleh saya itu sama sekali tidak ada relevansinya. Baik. Nah, ini tadi menarik ya bahasa dari segi hak asasi manusia, lapor sebanyak 25 kali dalam waktu 7 bulan tadi. Itu sudah kena itu pelanggaran hak asasi manusia. Karena tidak ada kejelasan hukum pada akhirnya. Untuk apa wajib lapor coba? Untuk apa? Ya. Dan mau heran tapi Indonesia ya. Herannya tapi nggak jadi soalnya di Indonesia. HAM itu Komnas ya, kalau di kita itu Komnas HAM itu diem aja, emang nggak ada kerjaan tuh Komnas HAM tuh. Aduh, ya DPR katanya kemarin juga nggak ada kerjaannya juga, ya malah meloloskan jenderal bisa diperpanjang lagi masa pensiunnya. Ini betul-betul sudah melanggar hak asasi manusia. Nah, dilihat dari segi hukum juga demikian. Pasal-pasal yang ditentukan ini juga ada kriminalisasi. Jadi dilihat dari situ ada kriminalisasinya. Dari apa yang sudah terjadi, ini bukan pendapat begitu ya, faktanya memang ini sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini seharusnya Komnas HAM ngomong, harusnya menerima aduan ini. Ada-ada aja nih. Ya, jadi sebetulnya perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Sudah jauh-jauh hari kami juga sudah sampaikan itu. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, pendapat para ahli, para penasihat hukum, juga pendapat para pakar hukum yang lain yang selama ini kami jadikan sebagai narasumber. Nah, perasaan kita juga sebagai warga negara demikian, begitu ya. Kalau kita pakai perasaan, nah udah, yang ahli hukum sudah berpendapat, kita yang punya perasaan juga. Masa sih kamu dipaksa secara hukum begitu ya, harus bolak-balik Jogja Jakarta seminggu sekali. Berapa biaya yang dikeluarkan itu? Belum lagi tekanan psikologisnya. Nah, namun demikian ternyata kita mendengar desas-desus gitu ya, selama beberapa hari ini sangat santer, terutama disampaikan oleh para termul ya. Maka kita perlu klarifikasi ini ya Pak Ridwan dan Pak Rifai, kita perlu klarifikasi. Apakah benar bahwa memang sudah ada berita P21? Artinya apa? Artinya berkas limpahan yang kedua itu memang sudah jalan dari Polda Metro Jaya. Maka senarai dengan saya wajib lapor di sini, saya juga tanya kepada pihak Polda Metro Jaya, apakah memang berkas saya sudah diterima, sudah dilimpahkan betul kepada Kejaksaan, dan apakah Kejaksaan sudah menerima. Sampai dengan hari ini, detik ini, itu belum ada kejelasannya juga. Kejaksaan selama ini juga belum ada pernyataan resmi ya Kejaksaan. Saya akan mengutip salah satu penasihat hukum saya ya, pengacara saya, lawyer saya, Pak Dr. Muhammad Taufik SHMH ya. Sebentar, nah ini berarti kejelasannya tidak ada ya. Kalau kemarin Mas Roy mengatakan nggak ada begitu, ya nggak ada juga nggak jelas, nggak ada apa, belum, bahasanya kemarin kalau tidak salah ya, bahasa Mas Roy itu belum Pak begitu. Nah ini bahasanya nggak jelas. Gimana sih orang udah disosor, masa ditanya sama wartawan gosip jawab, ditanya sama yang punya kasusnya nggak jawab. Ya edan sudah, ini Polda Metro itu edan sudah. Kita sedang menyaksikan edanisme Polda Metro Jaya nih di hadapan kita sekarang saat ini, dan orang itu diem aja begitu ya, perasaan nggak ngelihat begitu. Orang lagi dizolimi ini. Ini Dr. Tifa nih, Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Ini lagi dizolimin, orang diem, mau jadi setan bisu begitu. Ya, saya nggak ngerti. Ini orang lagi dizolimi di depan mata kita.
Nih ya, kalau ada orang apa namanya itu menuduh ijazah saya palsu, sepalsu-palsunya kalau misalkan begitu ijazah saya palsu, dan saya mah nggak bakalan tega kayak begini. Ya itu mah tuh ya, kalau ngerasa ijazah palsu ya udah diem aja. Kalau nggak ngerasa tunjukin kan selesai. Ya dasar psikopat emang udah. Dan sama termul-termulnya ini. Ini salah satu dari lawyer saya juga ya, beliau itu menyampaikan begini ya, menganalisis dari jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Iman Imanuddin ya di Reskrimum Polda Metro Jaya ya, pada jumpa pers itu sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus kriminalisasi ijazah ini, karena itu adalah konfres tentang prapitnya Andri Yunus ya, yang Ya. korban air keras itu gitu. Jadi sebetulnya ketika menyangkut saya dan kawan-kawan itu hanya sambil lalu saja. Jadi artinya ini saya luruskan ya, bahwa jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Iman Imanuddin itu tidak topiknya itu tidak fokus kepada soal ijazah palsu ini ya. Kemudian itulah yang kemudian diamplifikasi oleh buzzer-buzzer, oleh termul-termul ya, secara tidak bertanggung jawab ya. Nah, Kemudian sebentar, dan itu adalah perbuatan sengaja dari Polda Metro agar ada bahan termul buat ngomong dan untuk menekan kepada para tersangka ini. Beberapa kali tekanan psikologis itu diberikan oleh pernyataan Polda Metro ya. Ya sekarang door, siapa yang sekarang yang nggak bisa ngomong dalam waktu dekat lagi? Si Behudi itu. Udah ya. Ini menyebalkan. Kita sedang melihat di hadapan mata kita orang dizolimi sezolim-zolimnya ini. Aduh, dan orang yang diem aja juga setan bisu jadi. Aduh. yang disampaikan oleh Kombes waktu itu ya, dan Humas Polda juga, salah satu pernyataan ini saya kutip dari pernyataan Pak Muhammad Taufik ya, petunjuk jaksa sudah kami lengkapi, menunggu tahap kedua. Ya, itu pernyataan dari Polda Metro Jaya secara resmi pada konfres. Artinya tidak ada sedikit pun kata-kata P21. Hanya media buzzer dan media termul ini yang semua kemudian mengamplifikasi bahwa seakan-akan ya apa yang disampaikan oleh Direskrimum dan oleh Humas Polda Metro Jaya itu mewartakan seolah-olah sudah terjadi P21. Nah, untuk diketahui masyarakat secara umumnya bahwa sebuah kasus itu kalau sampai P21 itu sudah wewenang jaksa. Jadi pengumuman atau maklumat atau statement tentang P21 itu tidak lagi disampaikan oleh Polda, oleh kepolisian, tapi disampaikan oleh kejaksaan. Jadi seperti itu. Sehingga apakah P21 atau tidak ya kita tunggu saja. Saya juga dengan tenang itu juga menunggu. Pokoknya betul. intinya saya Dr. Tifa itu taat hukum. Apapun yang menjadi kewajiban saya secara hukum, saya sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti itu. Baik, sebentar ya. Ini Dr. Tifa Roy Suryo taat hukum itu sudah teruji. Ya, disuruh wajib lapor, sudah teruji tuh. Kemudian mengatakan P21 belum ada ya karena memang perkataan P21-nya belum ada. Cuman ini kalau sampai P21 pada akhirnya siapa yang tidak taat hukumnya? Yang tidak taat hukumnya para penyidik dan kejaksaan nanti. Jadi kalau ini sampai P21 yang tidak taat hukumnya itu penyidik sama kejaksaan. Kalau sekarang udah kelihatan siapa yang tidak taat hukum di sini. Polda Metro nggak taat hukum, udah jelas. Ya, penyidik udah nggak taat hukum, sudah jelas. Nah, yang belum itu siapa? Penyidik, kejaksaan. Kejaksaan masih diem aja karena memang secara undang-undang juga tidak ada kewajiban untuk berkata apapun. Ya, kejaksaan itu. Yang aneh kemarin tuh si Iman ya, Iman Imanuddin. Aduh aing mah ngaranna hade euy eta Iman. Da urang Sunda juga nama euy da Polda ge Asep. Ya, kayaknya seorang Sunda tuh. Iman Imanuddin. Soalnya begitu orang Sunda yang dulu-dulu itu namanya suka diulang ya. Nah, itu apa namanya? Ditanya sama wartawan gosip lah menjawab. Ini orang yang punya kasusnya langsung bertanya. Lah nggak ada kejelasan. Edan. Euy geura balik man euy, aing mah ngerakeun sia. Man Iman. Ya. Nah, Kemudian aya di dieu toyorkeun ku aing silahna eta si Iman tah. Si Budi ge sekalian. Lieur aing mah. jadi masyarakat Indonesia kita semua menyikapi, menghikmati ya
menganalisis dengan tenang ya, dengan penuh dengan kesadaran, penuh dengan akal sehat. Jangan terprovokasi oleh apapun yang disampaikan oleh tamu dan buzzer yang tidak bertanggung jawab. Intinya kami tidak kemana-mana. Nyatanya juga selama 7 bulan ini saya mendapatkan cekal, saya juga tidak nekat keluar negeri. Saya mengalami tahanan kota, saya juga patuh ya kan, bersama dengan pengacara ini sebagai saksi ya. Tanda tangan setiap seminggu sekali juga kami jalani. Dan selanjutnya ya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua adalah pasti Mudah-mudahan dipermudah, kehendaknya amin. Yang Maha Kuasa. Saya sebagai manusia, sebagai hambanya mengikuti saja. Dan ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah kita jaga hukum ini benar-benar berlaku untuk melindungi keadilan dan kebenaran, bukan untuk Betul. melayani satu orang saja. Jadi Nah. jadikan hukum ini bukan sebagai pelayan satu orang saja, bukan sebagai penguasa. Hukum ini bukan sebagai alatnya penguasa untuk mengkriminalisasi warga negara atau rakyat. Justru kesempatan ini adalah pelajaran sekaligus juga perjuangan bagi kita untuk betul-betul menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya Betul. mungkin Pak Ridwan atau Pak Rifai bisa menambahkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. bersama rekan saya Pak Rifai, saya Muhammad Ridwan, mendampingi klien kami, Dr. Tifa. Ini yang keberapa kali ini wajib lapornya? Ke 25 kali. Memang ada ya, kalau mau dibilang kita agak ini juga. Soalnya kalau statement dari kepolisian bahwa sudah P21 kan, tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejati atau Kejari, belum ada pernyataan. Jadi kita masih menunggu-nunggu. Yang jelas kita udah mempersiapkan segalanya maju ke persidangan. Insya Allah kita udah siap. Mungkin itu dulu, barangkali ada Pak Rifai. Silakan Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Bang Ridwan, kami melakukan pendampingan terhadap klien kami, Dr. Tifa, untuk wajib lapor di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Namun beberapa hari ini kita mendengar informasi, lalu ada konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro bahwa kasus ini telah masuk tahap P21. Kalau kita bicara tentang tahap P21, maka syarat formil dan syarat materialnya itu sudah terpenuhi. Sebentar ya. Namun kenyataan Sebentar. Ini belum dinyatakan P21 ya, sama kepolisian juga nggak ada pernyataannya. bahwa kasus ini palsu Sebentar nih. Pak Jokowi. Namun beberapa hari ini kita mendengar informasi, lalu ada konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro bahwa kasus ini telah masuk tahap P21. Nggak ada. Nggak ada. Ini supaya kuasa hukumnya Dr. Tifa hati-hati di dalam berbicaranya ya. Tidak ada perkataan P21. Makanya saya tadi katakan, kalaupun P21 ini tidak ada, si Iman Imanuddin itu nggak salah dalam pernyataannya, karena dia nggak ngomong P21 itu. Cuman itu jadi bahan buat para termul, memberikan posisi jelas si Iman Imanuddin itu yang bersangkutan ini termul begitu ya. Cuma secara pernyataan apakah ada yang salah? Kalaupun misalkan P21-nya tidak ada, nggak salah. Itu cara berkomunikasi itu. Siapa Polda Metro sekarang ya, mau menyudutkan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi tidak mau melanggar hukum. Keluarlah bahasa sebagaimana yang disebutkan. Nah, jadi ini kuasa hukumnya agar hati-hati dulu menyebutkannya ini Polda Metro tidak ada pernyataan P21, tidak ada. Makanya tadi kan sudah dikejar sama siapa, Dr. Tifa ke sana. Nggak jelas. Kalau kita bicara tentang tahap P21, maka syarat formil dan syarat materialnya itu sudah terpenuhi. Namun kenyataan pihak yang berwenang dalam hal ini, kejaksaan, belum memberikan informasi atau belum memberikan informasi terkait dengan penetapan P21 ini. Untuk itu kami mohon kepada kepolisian agar bekerja profesional
Nah, sesuai dengan tupoksinya, rule of law-nya, rule of the game-nya, sehingga persoalan ini ansih, betul-betul itu persoalan hukum, bukan hukum yang dipolitisir. Mungkin itu tambah udah terlalu jauh ya itu, udah terlalu jauh. Dalam pengertian ini permintaannya sangat bagus. Cuman kita lihat di dalam kenyataannya, ini mah sudah jadi permasalahan politik, bukan sudah permasalahan politik lagi ini, sudah jadi permasalahan gosip. Ya. Ya, kita mau bilang apa ya, para termul yang bawa ini kerana macam-macam kok. Termul. dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi untuk yang wabarakatuh. terakhir ya, saya ingin tekankan sekali lagi bahwa kita semua hendaknya ya, baik saya sebagai rakyat Indonesia maupun APH, aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman ya, termasuk para pengacara, ini adalah semua adalah alatnya negara begitu ya. Jadi untuk kita betul-betul tegakkan hukum, untuk diketahui bahwa sebetulnya Polda Metro Jaya ini sudah melanggar undang-undang. Karena apa? Karena berkas ya, pelimpahan berkas yang pertama itu dilakukan oleh, menurut konferensi pers Polda Metro Jaya sendiri itu tanggal 13 Januari 2026. Ya, menurut KUHP baru ya, KUHP baru itu seharusnya maksimal 14 hari itu sudah dijawab oleh kejaksaan ya. Sehingga asumsi kita tanggal 30 Januari 2026 itu berkas sudah kembali ke Polda Metro Jaya. Dan memang sudah terjadi, walaupun saya sebagai tersangka mestinya punya hak juga untuk mengetahui sampai di mana berkas saya. Jadi akhir Januari atau sekitar kurang lebih 30 Januari 2026 berkas kembali kepada Polda Metro Jaya. Dan kewajiban dari Polda Metro Jaya untuk melengkapi apa yang menjadi catatan-catatan dari kejaksaan, lalu kemudian maksimal 14 hari dari tanggal 30 Januari 2026, artinya sekitar tanggal 15 sampai 18 Februari ya, 15 sampai 18 Februari 2026 terus berkas sudah harus masuk lagi ke kejaksaan ya, sebagai pelimpahan berkas yang kedua. Nah, tetapi apa yang terjadi? Jadi sejak kejaksaan mengembalikan berkas ke Polda lagi di akhir Januari, 30 Januari ya, kita sebut aja 30 Januari 2026 ya, karena tanggalnya persisnya kita tidak tahu, tidak diberitahu. Ambil aja asumsinya kejaksaan patuh ya, 14 hari dikembalikan kepada Polda ya. Tetapi faktanya baru 84 hari kemudian Polda Metro Jaya melalui konpresnya itu di tanggal 17 April 2026 baru mengatakan bahwa mereka baru mengembalikan berkas ke kejaksaan ya. Nah, ini saja dari sisi waktu saja sudah kadaluarsa ya, karena seharusnya menurut KUHP kalau memang semua pihak itu menjunjung tinggi undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP, ya harus patuh kepada KUHP ya. Nah, karena itu Polda sudah menyalahi dari sisi durasi waktu, dari sisi prosedur. Jadi ini terjadi cacat prosedur. Nah, itu kan jelas sekali ya. Aturannya ada, prosedurnya ada. Kemudian itu tidak dilaksanakan oleh Polda Metro. Makanya ini sangkaan saya saja ya, kalau keadaannya seperti ini, maju kagak begitu ya, kemudian dilepaskan juga enggak, Roy Suryo dan kawan-kawan ini termasuk Dr. Tifa di dalamnya. Saya katakan sekali lagi, ini kasus permainannya atau kasus mainannya Polda Metro. Ya, karena mungkin saja berkas itu tidak pernah masuk ke kejaksaan sama sekali. Nah, kejaksaan kan nggak bisa ikut campur juga begitu ya, gimana? Ini kan pada akhirnya begini, seharusnya kepolisian kan patuh terhadap hukum yang ada kan begitu. Apabila ini sudah memang tidak ditemukan fakta-fakta, tidak ada pasal-pasal yang bisa masuk, kan harusnya kalau kata orang Sunda mah hideng begitu ya, bukan hidung. Kalau hidung mah hitam. Itu hideng. Hideng itu apa ya? Harusnya ya sadar sendiri begitu kepolisian itu. Oh, udah ini kita udah lewat nih. Mereka yang coret sendiri, mereka yang bikin SP3. Itu seharusnya kalau kepolisiannya bagus, baik. Nah, ini kepolisiannya kan edan. Ya, yang di Polda Metro itu termul. Lah, ini kalau misalkan kejaksaan nggak nerima berkas mau apa? Kejaksaan bisa ngapain? Ini kan bisa ngapa-ngapain. Kejaksaan diam aja. Ya, terus ini kan masalahnya juga tadi ada masalah politik. Kejaksaan salah-salah ikut campur bisa bermasalah begitu. Ya, emangnya kejaksaan juga nggak ada yang edan juga, ada juga yang edan. Sama saja. Jadi dilihat dari segi itu ya, ini pada gak bakalan kemana-mana kasusnya, gak bakalan kemana-mana. Atau siapa yang bisa melihat nanti, paling siapa namanya itu Kapoldanya ya, Polda Metronya nih yang bisa melihat. Makanya kemarin kan
harusnya nih desas-desusnya ya, harusnya kan yang menjadi Polda itu bapaknya Putri itu. Bapaknya Putri wakil wakil apa wakil Bupati Garut. Itu yang harusnya jadi Polda Metro kemarin. Cuman ada sesuatu. Nah, sesuatunya ya begini dan begitu. Aing mah liarnya. Udah ini mah bakal begini terus sampai kapan? Coba aja lihat ya. Coba aja lihat nih. Apakah bakal ada perkembangan permasalahan ini? Ini sudah 1 tahun. Kalaupun ada perkembangannya, saya katakan sekali lagi, edan semua berarti. Termasuk di situ siapa? Kejaksaannya. Ini udah kasihan. Kita doakan ya. Kita doakan nih. Kita doakan. Mudah-mudahan para termal itu binasa semuanya. Lah kok hukum dipakai mainan kayak gini? Ya, ngeri kan? Ya, mudah-mudahan termal itu binasa semuanya, segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka Indonesia dan kita keluar daripadanya dalam keadaan selamat. Amin. Jangan dulu di close, ini belum selesai. Ya, bentar lagi. Kemudian selanjutnya ternyata masih masih diteruskan kan gitu. Dan ternyata baru tanggal 2 Juni, ya baru tanggal 2 Juni loh, ya 2 Juni 2026 ya, itu baru Polda Metro Jaya mengeluarkan statement resmi melalui Konpres bahwa berkas pelimpahan kedua sudah kami serahkan kepada kejaksaan. Perhatikan baik-baik. Jadi sebetulnya mana yang benar? 17 April 2026 kah? Atau 2 Juni 2026 kah? Kalau 2 Juni 2026 itu sudah melampaui 100 hari lebih. Artinya berkas ini, perkara ini sebetulnya sudah tidak boleh lagi untuk ditindaklanjuti. Nah, Betul. jadi ini sebagai catatan bagi pihak kejaksaan. Dan para pengacara kami ini, pengacara saya nggak cuma 2, ada puluhan ya bersama dengan pengacara. Ada tim TPDT, tim pembela Dr. Tifa, ada tim Troya, ya itu gabungan antara penasihat hukum saya maupun Mas Roy Suryo, dan ada Tokham juga ya. Ini kalau dihitung-hitung lebih dari 50 orang pengacara ya. Kami bekerja secara sinergis begitu ya. Jadi dari pihak tim gabungan kami sudah bertemu dengan kejaksaan ya. Dan mereka sampaikan ya bahwa mereka di tanggal 30 April 2026 pun belum menerima berkas tersebut. Nah, jadi ini kami mohon agar sebagaimana Pak Rifai tadi sampaikan, kami mohon ya agar kepolisian itu benar-benar bekerja secara profesional. Baik, nah itu silahkan nanti dilihat sendiri ya, tinggal sebentar lagi kok. Nah, ini ada kesimpulan dulu nih. Ini saya katakan ya, ini berkas gak bakalan kemana-mana. Bisa jadi memang berkasnya itu gak pernah ke kejaksaan sama sekali. Ini pemainannya Polda Metro sudah ini pemainannya Polda Metro. Nah, yang terjadi apa? Apa yang bisa dilakukan oleh Dr. Tifa kalau disandra oleh Polda Metro seperti ini? Yang bisa dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan itu RJ, ya itu baru tuh mereka bakal ada perkembangan, atau pra peradilan. Nah cuman kalau pra peradilan masalahnya seperti ini, pra peradilan itu hakimnya satu, diputus, pra peradilannya ditolak, selesai sudah masalah, masuk tuh ke kejaksaan, diterima sama kejaksaan, masuk ke pengadilan, jadilah dihukum. Rusyo dan kawan-kawan. Tapi kalau ini misalkan ya di SP3 kan sama kejaksaan, di SP3 kan, di P21 kan sama kejaksaan. Kejaksaan bakal bingung sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya berkas harus dibuka semua, kapan masuk, kapan keluar, sinerginya bagaimana dan sebagainya begitu. Itu nanti kita akan bahas sendiri saja ya. Demikian. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selamat, kecuali si Termul, mudah-mudahan binasa semuanya dari muka bumi Indonesia ini. Sebinasa-binasanya dalam waktu yang cepat, dan kita keluar daripada keadaan itu dalam keadaan selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk Anda yang bukan Termul, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.